Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Nadia Yunia Rasad dari kelas 11 Agama. Di sini saya akan menjelaskan materi pada bab 4, yaitu mengenai meyakini kebenaran peradilan Islam. Peradilan adalah suatu lembaga pemerintahan atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan atas setiap perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Terdapat fungsi peradilan. Yang pertama adalah mendamaikan dua pihak yang bersengketa. Lalu yang kedua menetapkan sanksi dan menerapkannya kepada para pelanggar hukum. Yang ketiga, menciptakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Lalu yang keempat, dapat melindungi jiwa, harta, dan kehormatan masyarakat. Lalu yang kelima, menciptakan kemaslahatan umat dengan tetap menegakkan hukum Islam. Dan yang keenam adalah memutuskan perkara dengan adil. Penetapan hukum diawali dari adanya laporan yang disertai barang bukti dan saksi. Kemudian diadakan penyelidikan dengan memperhatikan barang bukti dan saksi, serta berita acara pemeriksaan. Setelah dirasa cukup, maka ditingkatkan menjadi penyelidikan. Ditetapkan sebagai penyidikan. Setelah itu disampaikan ke jaksa dan hukum untuk disidangkan. Komponen peradilan Islam meliputi hakim, penggugat, tergugat, bayyinah atau bukti, dan saksi serta sumpah. Hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum suatu perkara dengan adil. Dengan kata lain, hakim adalah orang yang bertugas mengadili. Seorang hakim itu harus memenuhi persyaratan. Yang pertama itu beragama Islam, lalu balik dan berakal sehat, merdeka, adil, laki-laki, memahami hukum yang ada dalam Al-Quran dan hadis, lalu memahami ijma' ulama, memahami bahasa Arab, memahami metode ijtihad, dapat mendengar, melihat, mengerti baca tulis, dan memiliki ingatan yang kuat. Tata cara pengadilan menjatuhkan hukuman itu sebenarnya ada banyak. Di antaranya itu adalah kesempatan pertama diberikan kepada penggugat untuk menyampaikan semua tuduhan disertai dengan bukti-bukti dan saksi. Lalu tergugat dipersilakan untuk memperhatikan gugatan, dan masih banyak lainnya. Syarat-syarat saksi yang adil adalah Islam, sudah dewasa atau balik, berakal sehat, orang yang merdeka, adil, menjauhkan diri dari kebiasaan dosa kecil, menjauhkan diri dari perbuatan bidah, dapat mengendalikan diri dari nafsu, dan jujur pada saat marah, serta berakhlak mulia. Kesaksian orang buta dapat diterima dalam 5 hal, yaitu nasab, kematian, hak milik mutlak, terjemahan salinan, dan hal-hal yang diketahui sebelum ia buta. Ulama berbeda pendapat tentang kesaksian orang buta. Imam Malik dan Imam Hambal menjelaskan bahwa orang buta boleh menjadi saksi asal dia mendengar suara, tetapi terbatas dalam hal-hal tertentu. Lalu menurut Imam Syafi'i itu tidak diterima kesaksian orang buta kecuali dalam 5 tempat: nasab, kematian, nilai milik mutlak, riwayat hidup, dan tepatnya mengenai apa yang disaksikannya sebelum ia buta. Lalu ada pendapat dari Imam Abu Hanifah itu menjelaskan bahwa nggak diterima sama sekali karena kesaksian orang buta. Itu bagi Imam Abu Hanifah intinya tidak diterima. Lalu materi yang dipersoalkan oleh kedua belah pihak yang terlibat perkara dalam
proses peradilan disebut itu gugatan. Penggugat adalah orang yang mengajukan gugatan karena merasa dirugikan oleh pihak tergugat atau orang yang digugat. Tergugat adalah orang yang dipermasalahkan oleh penggugat. Barang bukti atau bayina adalah segala sesuatu yang ditujukan oleh penggugat untuk memperkuat kebenaran dakwaannya. Barang bukti tersebut dapat berupa surat-surat resmi, dokumen, dan barang-barang lain yang dapat memperjelas masalah dakwaan terhadap terdakwa. Tujuan sumpah dalam persidangan ada dua. Yang pertama itu menyatakan tekad untuk melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab terhadap tugas tersebut. Lalu yang kedua, membuktikan dengan sungguh-sungguh bahwa yang bersangkutan berada di pihak yang benar. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.